Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Zahra dengan nomor pokok mahasiswa 2121511030 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi komputer matematika yang diampu oleh Bapak Redi Hermanto, SPD MPD. Di sini saya akan memecahkan permasalahan matematika mengenai materi bangun ruang kubus. Namun di sini saya lebih berfokus kepada memecahkan permasalahan matematikanya dengan menggunakan aplikasi Cable 3D. Tetapi sebelum memecahkan permasalahannya dengan menggunakan aplikasi Cable 3D itu, menyelesaikannya secara manual. Nah, permasalahannya yaitu sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 3 cm. P, Q, R, dan S masing-masing merupakan titik tengah panjang AB, panjang AD, panjang EH, dan panjang CD. Jika T merupakan titik pada panjang QR sehingga panjang RT berbanding dengan panjang QT, maka 1:2. Maka tentukan jarak T terhadap bidang PSGF. Nah, di sini saya sudah mencantumkan suatu penyelesaiannya dan juga ilustrasinya, di mana diketahui misalkan titik Z merupakan perpotongan antara titik T dengan bidang PSGF. Nah, titik Z ini merupakan perpotongan antara titik T dan bidang PSGF. Nah, diketahui juga bahwa titik P ini merupakan titik tengah FG. Nah, P ini merupakan titik tengah FG dan titik O merupakan titik tengah PS. Nah, di sini itu harusnya ada O dan juga panjang PA sama dengan panjang QO sama dengan setengah panjang AB. Karena panjang PA ini merupakan setengah dari panjang AB. Jadi 1/2 dikali 3 sama dengan 3/2 sama dengan 1,5 cm. Nah, panjang WR juga sama dengan panjang PF sama dengan 3 cm. Panjang QT-nya 2 cm, panjang PR-nya 1 cm. Panjang QT dan panjang PR ini dari suatu perbandingan ini. Nah, yang ditanyakan itu jarak titik P dengan bidang PSGF. Nah, ini ya, jarak antara titik T dengan PSGF. Nah, dari itu kita harus mengetahui berapa panjang PZ. Menggunakan Pythagoras, kita memperoleh hasil bahwa panjang WT itu 2,5 cm, panjang WT-nya akar 10 cm, panjang PF-nya 1,5 akar 5 cm, panjang WZ-nya akar 5 cm, panjang OZ-nya 0,5 akar 5 cm, maka didapatlah panjang PZ sama dengan akar 5 cm, atau panjang PZ ini merupakan jarak antara titik T dengan bidang PSGF. Oke, kita langsung saja ke aplikasi Cable 3D. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi Cable 3D. Nah, pasti tampilan awal jika kalian membuka aplikasi ini pasti seperti ini. Nah, sebelum kalian memecahkan permasalahan matematika, kalian harus mengetahui terlebih dahulu mengenai sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, bahwa sumbu X itu terdapat pada depan dan belakang, dan sumbu Y pada sebelah kiri, kanan dan kiri, dan sumbu Z ada pada atas dan bawah. Nah, karena saya tidak akan menggunakan template yang ada vektornya, saya akan ganti template-nya. Caranya dengan klik file, lalu pilih new template, dan kalian pilih yang natural no vektor yang 4. Nah, klik OK. Jadi vektornya tidak ada.
Karena kita akan membuat kubus menggunakan cube ini, maka untuk menggunakan cube ini kita membutuhkan dua buah titik, di mana merupakan titik tengah alas. Dan yang satunya lagi biasanya saya namakan dengan titik D. Karena harus pas kita menggunakan koordinat ya, membuat titiknya dengan koordinat. Nah, kita pilih ke Windows, lalu pilih koordinat. Kita juga bisa klik saja F12. Nah, lalu karena titik tengah alasnya itu akan berada pada 0,0,0, maka kita langsung aja new point, lalu klik di bagian yang keluar. Lalu karena kita rusutnya itu 3, maka ininya berada pada sumbu X-nya 1,5 dan sumbu Y-nya 1,5, dan karena ini berada pada alas, jadi Z-nya itu 0 ya. Kalau kita membuat dua titik, kita bisa konstruksi kubus menggunakan cube ini. Kita simpan ini pada titik tengah alas, lalu poin B yang tadi. Supaya rusuk-rusuk yang lainnya terlihat, kita ganti dengan cara klik kanan, lalu klik Simplify Style, lalu klik Entity. Nah, karena ini belum ada poin-poin sebenarnya ya, belum ada titik-titik, maka kita beri titik terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya diberi titik-titik, kita bisa beri nama dengan klik saja titiknya, lalu nah, setelah itu kita bisa rapikan terlebih dahulu, terbesar saja. Nah, kemudian tadi diketahui adanya titik tengah pada panjang AB, AD, BC, dan juga EH. Nah, kita bisa mengkonstruksi titik tengah dengan menggunakan midpoint yang ada pada di sini, ada pada ini. Nah, kita klik saja pada tusuk-tusuknya, lalu kita beri nama. Lalu kita juga tadi diketahui bahwa adanya titik pada R dan Q. Kita buat terlebih dahulu segmennya. Setelah itu, kalian harus mengetahui dulu di mana posisi titik R ini berada. Nah, kita gunakan koordinat ini. Nah, kita klik saja, lalu kita pindahkan ke atas supaya terlihat. Diketahui bahwa titik R itu berada pada sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya negatif 3/2, dan sumbu Z-nya 3. Nah, sumbu X-nya itu harus sama dan sumbu Y-nya juga harus sama. Nah, ini kan negatif 3/2, berarti kita tulisnya negatif 1,5. Nah, karena tadi panjang RT itu 2, maka Z-nya itu harus 2. Nah, kita konvert saja. Setelah itu, untuk
mengkonstruk suatu bidang pada kubus ini, suatu bidang PSGF, kita bisa gunakan poligon. Tapi dari tiap poinnya. Nah, di titik terakhir ini, di titik F ini, kalian klik 2 kali. Nah, jadilah sebuah bidang. Nah, untuk mengetahui titik Z, di mana titik Z itu merupakan perpotongan antara titik T dan bidang PSGF, maaf ya, kita ambil terlebih dahulu ini. Nah, untuk mengetahui titik potong antara bidang PSGF dengan titik T ini, kita bisa gunakan pencil. Nah, kita klik saja pada titik T dan juga bidangnya. Nah, seperti ini. Jadi, kalian itu bisa mengkonstruksinya ketika setelah ada tulisan to this complex polygon. Nah, lalu kita konstruk sebuah titik potongnya. Ketika bidang dan garisnya menyala, baru kalian bisa klik. Nah, kalian bikin suatu segmen. Sebuah segmen pada titik T dan titik perpotongan yang tadi. Kita hide saja ya ininya. Nah, yang ini tadi namanya titik Z. Setelah itu, kalian bisa mengetahui berapa panjang antara titik T dengan titik Z atau dengan bidang PSGF. Nah, kalian pilih saja yang lain. Nah, di sini diketahui bahwa panjang T dan Z itu akar 5. Kita periksa yang lainnya, khususnya apakah benar 3 atau tidak. Benar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman untuk memecahkan suatu masalah matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.